Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak. Ya, baik. Ini kita sekarang praktek mengajar kelompok 5 ya, hari ini. 56, 567 lah semoga saja. Silakan kelompok 5 siap-siap ya. Nanti ketika tanya nggak harus di kelompok masing-masing ya. Yang Mbak Saida kalau tampil nanti panggil random aja nggak apa-apa ya. Kalau nanti dipanggil nggak ada orangnya, dianggap tidak masuk kuliah ya. Jadi yang lain harus siap-siap. Terus kalau bisa on cam ya, kecuali yang ada kendala internet. Jadi Mbak Saida atau Mbak Amalia di random aja nggak apa-apa. Kalau nanti nggak jawab, kita langsung alpha langsung ya, kita buat A, nggak usah di absen nanti ya. Oke, saya kira begitu. Monggo Mbak Saida dan teman-teman silakan. Ya, Pak, izin share screen, Pak. Ya, apakah PPT saya terlihat, Bapak? Ya, teman-teman semua, PPT saya terlihat nggak? Terlihat Sudah, aman. Oke. Oke, sebelumnya aku mulai ya, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah kita pada sore hari ini ya anak-anak kita belajar lagi mengenai mata pelajaran fisika. Nah, di sini nantinya kita akan belajar mengenai gerak lurus beraturan atau GLB. Sebelumnya di sini dengan saya ya anak-anak yaitu Ibu Saidah Almarja Rofifa. Anak-anak bisa panggil Bu Guru dengan Bu Guru Rofifa seperti itu. Sebelumnya di sini kabar anak-anak gimana? Pada sehat, semangat atau bagaimana anak-anak? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah. Sehat, Bu. Alhamdulillah baik ya. Semoga harapannya semuanya baik dan fokus dan semangat seperti itu. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi. Jadi nanti Ibu panggil, terus yang Ibu panggil hadir atau ada yang sakit. Oke, sudah selesai. Oke, alhamdulillah semuanya hadir ya anak-anak untuk pada pelajaran sore hari ini. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu akan memulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan sebuah video nantinya. Tapi sebelumnya Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini. Karena tujuan ini penting biar kita tahu nanti arahnya materi GLB ini dibawa kemana gitu ya anak-anak. Nah, untuk tujuan pembelajarannya di sini Ibu ada 4.
ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu fokus pada kita bisa menjelaskan fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita itu dengan sudut pandang fisika. Nah, seperti itu. Khususnya nanti tentang fenomena GLB ya anak-anak. Nah, yang kedua yaitu tentang kita bisa menganalisis besaran-besaran yang ada di gerak lurus beraturan ini, seperti itu. Terus yang selanjutnya yaitu pastinya kalau nggak ada rumus itu pastinya bukan fisika ya. Nah, nantinya di pembelajaran ini kita juga belajar mengenai persamaan-persamaan yang ada di gerak lurus beraturan. Nah, yang terakhir GLB itu sangat identik dengan grafik. Makanya nanti juga kita akan mempelajari dan dapat menganalisis grafik-grafik yang ada di GLB itu seperti apa dan cara membacanya itu seperti apa. Itu. Jadi itu ya anak-anak untuk tujuan pembelajaran pada sore hari ini. Nah, selanjutnya untuk alur pembelajaran sendiri, di sini kita ada 6 alur ya anak-anak untuk pembelajaran sore hari ini. Yang pertama itu ada rangsangan, jadi nanti kita akan melihat sebuah pemantik seperti itu untuk membawa kita kepada fenomena fisika, terus kita analisis. Terus selanjutnya ada pernyataan masalah, terus kita mengumpulkan data, terus menganalisis data tersebut, terus kita membuktikan apakah data tersebut itu benar, yang akhirnya kita menarik kesimpulan dari awal. Seperti itu. Oke, selanjutnya di sini Ibu memberikan rangsangan ya sesuai dengan alur pembelajaran tadi. Jadi coba ya, anak-anak perhatikan dari 2 video ini. Ada di sisi kanan sama ada di sisi kiri anak-anak dan juga Ibu. Nah, situ apa sih perbedaan dari 2 video ini anak-anak? Coba ada yang bisa ini nggak bedain apa perbedaannya? Jalannya, Bu. Jalannya. Kenapa jalannya? Yang video yang sebelah kiri itu jalannya berkelok-kelok, kalau yang sebelah kanan itu lurus. Oke. Itu ya tadi dari Ayu. Jadi dari Ayu berpendapat bahwa ternyata perbedaan dari video ini adalah yang kanan itu lurus dan yang kiri itu berkelok-kelok lintasannya. Nah, kan pasti anak-anak sering ya menjumpai ada yang jalannya lurus sama yang berkelok-kelok. Kenapa sih ada jalan lurus dan berkelok-kelok dan apa fungsinya seperti itu. Nah, ini perbedaan bahwa memang dalam kehidupan kita ada gerak yang lurus sama ada gerak yang tidak lurus seperti itu. Nah, selanjutnya di sini Ibu ada sebuah fenomena nih anak-anak. Jadi di sini ada fenomena atau kejadian ya bahwa ada orang, coba ya. Jadi anak-anak bayangkan, jadi ada orang itu dalam mobil itu membawa gelas yang isinya itu airnya penuh. Nah, airnya kan penuh. Terus dia melewati 2 lintasan. Dia melewati lintasan lurus sama lintasan yang berkelok. Nah, menurut anak-anak yang paling mungkin untuk tumpah si gelas ini yang dalam air itu yang mana? Yang jalan kelok-kelok, Bu. Kenapa kok gitu? Kan kalau jalannya kelok-kelok kan arah gerak mobilnya tuh kan berubah-ubah gitu loh. Kalau yang jalan lurus itu mobilnya tuh kan bergerak dengan arah yang tetap sama kecepatan yang tetap. Jadi kalau yang di jalan lurus itu mungkin sedikit kemungkinan airnya nggak sebanyak tumpah yang di jalan berkelok tadi. Oke, itu ya menurut Diva. Oke, bener banget. Terima kasih banyak pada Diva dan juga Ayu tadi sudah mencoba menjawab gitu. Oke, jadi kalau menurut Diva yang kiri ya, yang jalan berkelok-kelok gitu. Nah, nantinya kita akan menemukan teman-teman, menganalisis fenomena ini apakah benar dan kok bisa sih air ini tuh paling mungkin tumpah di jalan yang berkelok. Nah, nantinya kita akan bahas di pembelajaran gerak lurus beraturan ini. Kita akan membedah fenomena ini seperti itu. Nah, sebelumnya Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam sebuah kelompok ya. Jadi kan setiap mata pelajaran itu kan pasti ada penilaiannya. Nah, di sini biar enak Ibu memberikan penilaian sebelum Ibu jelaskan penilaiannya bagaimana, Ibu akan membagikan anak-anak ke dalam beberapa kelompok. Nah, untuk beberapa kelompoknya itu Ibu sudah kirim ke grup belajar ya, bisa dicek
dan bisa berteman dan juga bisa berkomunikasi nanti satu sama lain seperti itu. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bahwa penilaian portofolio pada mata pelajaran fisika untuk semester ini ya, untuk semester 1 ini Ibu itu menggunakan penilaian portofolio anak-anak. Jadi penilaian portofolio itu mengumpulkan hasil karya kalian seperti itu untuk menjadi nilai akhir nanti di mata pelajaran fisika. Nah, untuk jenis portofolio sendiri di sini itu Ibu mengambil 4 jenis. Jadi ada 4 materi dan juga 4 jenis portofolio yang anak-anak harus selesaikan dalam tenggat 1 semester ini gitu. Jadi yang pertama nanti anak-anak ada materi GLB ya, sekarang ya GLB. Nah, di situ Ibu mengambil jenis portofolio yang laporan praktikum. Jadi nanti anak-anak melakukan praktikum terus membuat laporan praktikum. Nah, laporan praktikum itulah yang nanti Ibu akan nilai seperti itu. Nah, untuk GLBB nantinya ada analisis grafik, terus yang ketiga ada gerak melingkar, itu nanti portofolionya itu analisis fenomena, dan yang terakhir hukum Newton, itu portofolionya pembuatan video eksperimen seperti itu. Jadi untuk yang pembelajaran kali ini yaitu GLB kita fokus kepada portofolio yang jenisnya laporan praktikum seperti itu. Nah, untuk tadi kan sudah dibagikan kelompok ya anak-anak. Jadi nanti praktikum dan menyusun laporan praktikumnya itu sesuai dengan kelompok masing-masing. Nah, untuk praktikumnya nanti karena ini juga memerlukan waktu ya untuk menyusun laporannya, itu nanti Ibu akan bisa jadi minggu depan atau beberapa hari ke depan ini nanti Ibu akan info di grup seperti itu. Nah, biar anak-anak tahu apa aja sih yang harus dipersiapkan dan yang harus dilakukan di portofolio GLB ini yaitu laporan praktikum. Nah, di sini Ibu sudah mengklasifikasikan ya aspek-aspek apa sih yang dinilai dalam portofolio GLB ini, yaitu berupa laporan praktikum. Nah, di sini Ibu mengambil 8 aspek anak-anak. Jadi ada 8 aspek yang anak-anak itu harus perhatikan biar nanti nilainya bagus ya, gitu, karena dinilai. Jadi ada kelengkapan laporan, dari awal sampai akhir itu tidak ada yang terlewat ya. Terus ada sistematika penulisannya gimana, terus ketepatan konsep fisika, juga ketelitian pengolahan data, terus ada analisis data praktikum, terus kesimpulan ilmiah, terus bahasa ilmiah, dan yang terakhir yaitu kerapian penyajian laporan. Gitu. Jadi di penilaian portofolio GLB ini yaitu laporan praktikum ada 8 aspek ya, 8 aspek nanti yang akan dinilai oleh Bu Guru gitu. Jadi ini ya yang harus anak-anak perhatikan dan persiapkan. Oke, mungkin dari penilaian portofolio GLB ini dari anak-anak ada yang mau ditanyakan nggak? Belum, Bu. Belum ya. Oke, alhamdulillah. Berarti sudah jelas ya, nanti dipersiapkan. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan penguatan dan juga tadi kan awal-awal kan kita mengawal dengan fenomena ya. Fenomena ada orang memegang gelas dengan air penuh di dalam mobil, terus ada lintasan lurus dan berkelok. Nah, mana yang paling mungkin untuk tumpah si air tersebut. Nah, di sini kita akan analisis pakai kacamata fisika. Oke, sebelumnya kalau kita mempelajari sebuah benda dan ya alam di sekitar kita, itu kan mereka tuh kan pasti bergerak ya. Nah, menurut anak-anak, gerak itu apa sih? Anak-anak sebelum mempelajari gerak rules Bretton itu ya, gerak itu apa sih kalau menurut anak-anak di sini? Ya, boleh Jovan Kasifa. Oh, enggak jadi. Mungkin yang lainnya, apa sih gerak itu anak-anak? Itu Bu, kayak keadaan. Izin menjawab, Bu. Kayak Oke. Keadaan benda dari suatu tempat yang berpindah ke tempat yang lainnya.
Oke, itu dari jawaban Kak Siva. Tadi ada Diva ya mau menjawab. Diva apa? Eh, sama sih Bu, maksudnya secara garis besar gitu, kayak keadaan ketika suatu benda itu berpindah tempat dari posisi awal terhadap titik acuan. Oke. Benar ya. Dan terima kasih ya kepada Siva dan juga Diva sudah memberanikan diri untuk menjawab sebetulnya. Semuanya benar, jadi tidak ada yang salah. Jadi emang benar ya anak-anak. Jadi gerak itu ya perubahan posisi gitu terhadap titik acuan. Jadi ketika kita dari titik A ke titik B, nah itu dikatakan bergerak gitu. Ada gerak yang kita lakukan. Jadi di sini ada contohnya, di sini Bu mengambil contoh ya mobil keluar rumah, terus siswa berlari di taman. Nah, ketika kita mempelajari atau membahas tentang gerak, nah kan kita sudah tahu ya gerak itu ada macam-macam ya dimensinya. Ada yang geraknya cuma lurus, maju ke depan, ada yang bisa depan belakang, terus samping kanan, samping kiri. Nah, di sini Ibu juga membahas bahwa ternyata anak-anak dalam kita bergerak ya, itu kan ada banyak ya macamnya. Itu ada 3 macam dimensi seperti itu. Jadi ada 1 dimensi, ada 2 dimensi, dan juga 3 dimensi. Nah, kalau yang 1 dimensi ini anak-anak, itu tuh cuma berupa garis lurus. Jadi memiliki panjang atau lebar itu. Jadi gerakannya ya ke depan atau enggak ke belakang, sudah cukup. Nah, untuk 2 dimensi itu memiliki panjang dan juga lebar. Jadi hanya depan belakang, bisa juga ke samping. Nah, kalau yang 3 dimensi ini yang paling kompleks dan paling apa ya? Ya sempurna ya bahasanya. Karena memiliki panjang, luas, lebar, dan juga tinggi, ada volumenya. Gitu. Ini ya, jadi ada 3 macam dimensi seperti itu. Nah, terus juga ada beberapa jenis gerak. Jadi selain dimensi gerak itu juga ada macamnya. Nah, jenis gerak itu juga ada macamnya anak-anak. Jadi ada GLB dan juga GLBB. Nah, untuk pertemuan sore hari ini kita berfokus kepada yang gerak lurus beraturan ya, karena kita mengawal dengan yang GLB terlebih dahulu. Nah, untuk GLBB-nya nanti ya di next pertemuan. Nah, kita akan mendapati bahwa nanti gerak GLB ini apa ya? Konsep intinya adalah ketika dia kecepatannya tetap. Nanti kita akan bahas ya. Jadi pada pertemuan sore hari ini kita akan belajar mengenai GLB, gerak lurus beraturan, yang termasuk gerak 1 dimensi. Yang mana tadi kan gerak 1 dimensi itu cuma memiliki panjang atau lebar ya. Jadi gerakannya itu ke depan atau ke belakang. Nah, di sini Ibu memberikan ciri-ciri GLB. Jadi ketika kita melihat ciri-ciri ini, nah itu bisa dipastikan bahwa gerakan dari benda tersebut itu lurus beraturan. Nah, yang pertama itu ada ciri-ciri bahwa dia itu berada di sebuah lintasan lurus. Tadi ya, ketika ada video di depan tadi itu kan ada yang berkelok dan lurus. Nah, cirinya yang GLB itu kalau lintasannya itu lurus, tidak berkelok-kelok. Nah, yang selanjutnya yang menjadi ciri-ciri utamanya juga dari GLB adalah kecepatannya itu tetap atau konstan. Jadi misal kita naik mobil atau motor, kecepatannya itu 40. Berarti di sepanjang jalan dia itu 40 km per jam. Jadi konstan gitu. Nggak berpindah-pindah, nggak 41, 42 gitu. Nggak, tadi 40 terus menerus. Itu. Nah, terus yang terakhir ciri-cirinya adalah percepatannya itu sama dengan 0. Karena kan tadi kecepatannya kan konstan ya, di 40 terus. Makanya percepatannya itu menjadi 0. Nah, kita akan bahas lebih lanjut di next ini ya, materi. Nah, kita kalau membahas tentang fisika kan pasti nggak lepas ya dari besaran-besaran fisika seperti itu. Nah, di dalam GLB kita juga berhubungan erat ya dengan besaran-besaran fisika. Di sini ada 3 besaran utama yang itu bersinggungan dengan GLB. Jadi yang pertama nanti kita akan membahas tentang posisi ya. Jadi posisi, terus yang kedua ada kecepatan tadi ya, dan yang terakhir adalah percepatan. Seperti itu.
Oke, yang pertama anak-anak yaitu posisi. Jadi posisi kita akan bahas. Oke, sebelumnya di sini anak-anak tahu nggak posisi itu satuannya apa sih? Anak-anak pernah dengar nggak satuannya posisi? Meter, Bu. Meter. Oke, ya, bener ya. Berarti tadi siapa yang jawab? Saya. Oh, Diva. Oke, Diva berarti belajar ya di rumahnya. Tahu loh apa satuan dari posisi. Keren. Jadi benar ya dikatakan Diva bahwa posisi dalam fisika itu kan tandanya itu kan X ya. Nah, itu posisi satuannya itu adalah meter atau disingkat M seperti itu. Terus kalau kita lihat posisi itu apa sih definisinya? Jadi posisi itu adalah definisinya letak suatu benda itu terhadap titik acuan. Ini Ibu kasih contoh nih, ada anak di lantai 3 ini ya, di lantai 3 gedung terhadap permukaan tanah. Jadi dia posisinya ya di lantai 3 ini. Gitu. Jadi si anak ini ada di dalam posisi. Nah, kalau kita belajar tentang fisika ya anak-anak, itu kan ada besaran skalar dan juga vektor ya. Nah, kalau skalar itu kan cuma nilai, tidak ada arah. Maksudnya jadi meskipun dia ke kanan, ke kiri, itu nggak ngaruh. Nah, tapi kalau besaran vektor, itu mempunyai besar dan juga arah. Artinya ketika di dalam soal dikatakan 5 meter ke kanan, artinya dia 5 meternya itu positif gitu. Kalau 5 meter ke kiri artinya dia 5 meternya itu negatif. Gitu. Terus ada perbedaan nih anak-anak antara jarak dan perpindahan. Jadi kalau jarak ya gampangnya itu kalau jarak karena dia adalah skalar ya, bentuknya skalar nggak ngaruh arahnya kanan ataupun kiri. Jadi kalau dia berjalan itu ya dihitung semuanya. Nih, contohnya dia berjalan 5 meter ke kanan, terus 5 meter ke kiri, nah itu berarti 10. Nah, kalau perpindahan itu vektor, makanya diperhitungkan arahnya. Misal dia ke kanan, 5 meter ke kanan, ya kan artinya positif. Terus dikatakan lagi, selanjutnya dia 5 meter ke kiri, akhirnya dia kan minus 5. Nah kan plus 5 minus 5 kan akhirnya 0, makanya perpindahannya itu 0. Itu jadi itu ya perbedaan jarak dan perpindahan. Nah karena GLB ini adalah lintasan lurus dan tidak balik arah, maka nilai jarak itu sebenarnya perpindahan. Nah besaran yang kedua yaitu ada kecepatannya anak-anak. Nah untuk kecepatan satuannya itu meter per second. Itu. Nah disinilah ciri khas dari GLB yaitu kecepatannya itu sifatnya konstan anak-anak tetap tadi ya misal itu contohnya 40 jadi ya 40 km per jam sepanjang lintasan tersebut seperti itu jadi tidak berubah-ubah di sepanjang lintasan lurus tersebut dan kecepatan di dalam GLB itu tidak boleh berubah-ubah ya tadi karena memang ciri utamanya sifat utamanya adalah konstan dan juga tetap. Makanya syarat mutlaknya kecepatan adalah karena kecepatan adalah besaran vektor, maka bukan cuma nilainya aja yang tetap, tapi arahnya juga harus tetap gitu. Jadi misal maju ke depan 40 km per jam, ya maju terus ada ke belakang gitu. Itu ya. Jadi kalau kita relate kan kita sambungkan ya dengan fenomena yang di awal tadi yaitu yang membawa gelas dalam air itu karena di lintasan yang lurus itu kecepatannya konstan dan juga tidak ada kelokan atau hambatan makanya paling mungkin itu yang tidak tumpah ya ketika di lintasan yang lurus seperti itu. Nah terus ini juga ada besaran yang terakhir nih, anak-anak, yaitu percepatan. Nah, ini yang paling menentukan dan bos besar di dalam GLB gitu. Jadi, untuk percepatan sendiri itu
ininya itu A, simbolnya A kecil, satuannya itu meter per second kuadrat. Jadi percepatan itu seperti bos ya, seperti bos yang mengatur apakah benda itu makin cepat atau makin lambat, seperti itu. Jadi sifatnya percepatan kalau dalam GLB itu 0 anak-anak. Jadi A-nya itu 0. Kenapa? Karena tadi kan kecepatannya itu kan konstan ya, tetap. Jadi nggak berubah-ubah kan kecepatannya. Makanya si percepatannya ini tuh juga 0. Karena kalau misal ya, ini ibu kasih analogi ya. Jadi kalau misal kalian itu menginjak gas, itu tuh percepatannya positif. Karena semakin cepat kan. Nah kalau kalian menginjak rem, itu tuh percepatannya negatif. Karena semakin lambat atau bahkan bisa berhenti. Gitu. Jadi untuk menjawab fenomena di awal tadi, itu adalah kenapa yang paling mungkin itu di lintasan yang berkelok, yang paling tumpah, karena ya tadi kalau di lintasan yang lurus, itu tuh resiko dia tumpah itu minim. Kenapa? Karena lintasannya lurus, yang mana kecepatannya itu konstan, dan juga percepatannya itu adalah 0, dan tidak ada hambatan atau gaya yang membuat itu berkelok-kelok gitu. Jadi lurus itu ya. Jadi dari fenomena di awal tadi untuk menjelaskan dengan analisis kacamata fisika seperti itu ya. Jawabannya jadi yang paling mungkin adalah yang tidak tumpah itu yang di lintasannya lurus gitu. Karena tidak ada menginjak rem dan tidak ada yang dipercepat atau diperlambat gitu. Nah, kalau kita ngomongin fisika itu belum afdol ya kalau nggak ada rumusnya. Nah, di GLB ini juga ada rumusnya anak-anak. Ini juga memudahkan sih sebenarnya dalam membaca sebuah fenomena dan kejadian. Jadi di sini ada rumus simpelnya sih, rumus simpel di GLB itu. Jadi rumusnya adalah kecepatan sama dengan perpindahan atau jarak dibagi dengan waktu. Itu misal anak-anak mau mencari kecepatannya berapa, tinggal tuh jaraknya berapa, terus waktunya berapa, gitu. Nah, terus juga bisa dengan kecepatan itu sama dengan delta X per delta T. Nah, delta X ini apa sih arti delta? Delta itu kan ini ya, ada perubahan. Makanya delta X itu artinya perubahan, kan ada perubahan berarti dari posisi akhir dikurangi posisi awal. T-nya juga sama, T awal sampai T akhir. Tuh, ini ya anak-anak. Jadi ini rumus di GLB, cuma satu ini aja sih untuk rumus GLB. Jadi V sama dengan S per T. Nah, tadi kan juga tujuan pembelajarannya adalah grafik ya. Nah, di sini ada 3 grafik untuk pembelajaran GLB. Jadi ada grafik posisi terhadap waktu, grafik kecepatan terhadap waktu, dan juga grafik percepatan terhadap waktu. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktu kan karena posisi kan meskipun dia kecepatannya tetap berpindah ya anak-anak. Makanya grafik posisi waktu itu ya meningkat gitu. Meningkat. Nah, untuk grafik kecepatan terhadap waktu, karena tadi kecepatannya konstan, makanya dia itu grafiknya itu berbentuk lurus gitu. Nggak ada perubahan karena konstan tetap. Nah, untuk grafik percepatan sama waktu, karena dia itu percepatannya 0, makanya dia grafiknya ya di garis ininya. Nggak ada di tengah-tengah gitu, jadi 0. Jadi, karena benda itu pasti berubah, posisi satu pos yang lainnya meskipun dia gerak lurus beraturan, makanya grafik posisinya seperti itu. Terus karena kecepatannya konstan makanya lurus, terus karena kecepatannya konstan makanya percepatannya itu 0, makanya grafiknya di garis 0. Nah, di sini ada Ibu memberikan contoh ya, contoh penerapan dari GLB dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin di sini anak-anak ada yang mau mengutarakan pendapatnya
tahu nggak contoh dari GLB di kehidupan sehari-hari? Kereta api Bu yang di rel lurus itu. Oke, oke, Diva. Yang lainnya ada lagi nggak? Itu Bu, eh, lift yang geraknya tetap, kecepatannya tetap. Oke. Itu tadi ya, Diva sama Shiva. Ada yang mau jawab lagi nggak, anak-anak? Saya Bu, Ya, apa? eskalator yang bergerak konstan. Oke, bener ya. Tadi Diva, Shiva, dan juga Ayu keren-keren. Jadi bisa memberikan contoh GLP dalam kehidupan sehari-harinya. Berarti ya, jadi menangkap dengan baik ya materi dari yang Ibu sampaikan. Jadi benar ya kata Shiva, Diva, dan juga Ayu tadi. Jadi di sini Ibu mengambil contoh nih pesawat terbang yang itu lintasannya lurus. Terus ada paket ya. Kalau di dalam bandara kita kan ada yang bisa dibawa ke pesawat sama harus dibawa ke garasi. Nah, itu kan di garasi itu kan lurus ya alatnya itu. Tuh. Terus juga di pabrik-pabrik juga banyak ya seperti itu, alat seperti itu. Terus juga lift. Lift kan gerakannya ya ke atas sama ke bawah aja kan. Nggak mungkin kan lift ke kanan kiri. Ya bisa aja sih. Tapi kita fokus ke yang lurus. Jadi lift yang ya geraknya itu ke atas sama ke bawah aja. Nah, itu contoh dari penerapan GLB. Seperti itu. Jadi itu ya. Jadi contoh penerapan GLB dalam kehidupan sehari-hari kita ditambah contoh-contoh dari teman-teman kalian tadi yang sudah disebutkan. Oke, mungkin itu ya untuk pertemuan sore hari ini. Sudah banyak yang kita bahas mengenai GLB yang diawali dengan sebuah video pemantik dan juga fenomena, terus kita analisis dalam kacamata fisika gimana kok bisa terjadi seperti itu. Nah, mungkin dari sini anak-anak ada yang mau ditanyakan enggak untuk pertemuan sore hari ini mengenai GLB? Atau tentang penilaian portofolionya nanti, mungkin ada yang ditanyakan. Apakah diam berarti tidak ada? Oke, Ibu anggap tidak ada ya. Semoga benar-benar tidak ada. Tapi coba Ibu mention ya beberapa dari kalian. Tadi dari Shiva tadi, apakah ada yang ditanyakan? Belum Bu. Oke, dari Diva. Insya Allah nggak ada Bu. Terus dari Ayu. Sama Bu. Oke, oke ini ada Beta Jihan. Dari Beta Jihan apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu, insya Allah aman. Oke, alhamdulillah ya. Semoga harapannya anak-anak pada sore hari ini mengambil ilmu dan juga bermanfaat untuk kita semuanya. Oke, sebelum kita mengakhiri, di sini Ibu mau, kan tadi kan sudah paham ya, insya Allah. Nah, di sini Ibu mau ada yang mengutarakan kesimpulan pada pembelajaran sore hari ini. Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Bu. Oke, Syifa. Silakan. Maaf ya Bu kalau salah. Jadi gerak lurus beraturan atau GLB itu merupakan gerak pada lintasan lurus dengan kecepatan tetap dan percepatan nol. Lalu pada GLB, posisi berubah secara teratur terhadap waktu, sehingga jarak sama dengan perpindahan. Lalu hubungan gerak dapat dinyatakan dengan persamaan X sama dengan X0 plus VT, serta ditunjukkan melalui grafik yang linier. Udah Bu. Oke, alhamdulillah ya. Dari penjelasan Syifa, insya Allah Syifa menyerap dengan baik ilmu pada sore hari ini. Oke, mungkin itu ya kesimpulan dari
eh, pada pembelajaran kita sore hari ini harapannya tadi ya semua paham. Dan di sini Ibu ada akhir yaitu ada refleksi pembelajaran. Jadi di sini anak-anak bisa untuk men-scan atau ini ada linknya dan Ibu sudah kirimkan ya di grup untuk link refleksi pembelajarannya. Jadi di refleksi pembelajaran ini adalah apa sih yang anak pelajari, terus mungkin ada pertanyaan, mungkin anak-anak malu kalau dia dalam Jimit boleh, terus gimana pembelajaran sore hari ini, seperti itu. Bisa di-scan ya. Oke, selesai. Oke, mungkin itu ya untuk pembelajaran sore hari ini dan Ibu mengingatkan bahwa tadi ya untuk penilaian portofolionya jangan lupa berdiskusi dan kelompoknya menyiapkan tentang laporan praktikumnya itu dan dicatat dengan baik aspek-aspek tadi karena itulah nanti yang akan Ibu nilai di penilaian portofolio GLB ini. Terus juga di pertemuan depan next kita akan membahas tentang GLBB karena tadi kan jenis gerak ada 2 ya, GLB dan GLBB. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang GLBB. Itu mungkin itu ya dari Ibu. Terima kasih. Nah, kita tutup dengan doa. Mungkin dari kalian ada yang memimpin doa untuk menutup pembelajaran pada sore hari ini? Boleh? Siapa yang mau? Oke, Ibu tunjuk aja ya. Oh, ini mungkin Mbak Beta Mbak Beta, boleh dipimpin untuk menutup berdoa. Oke. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Sudah, Oke. Bu. Oke, terima kasih ya. Beta Jihan sudah memimpin berdoa pada pembelajaran sore hari ini. Oke, mungkin itu dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga. Baik, luar biasa. Terima kasih Mbak Saida ya. Ini cocok kalau ngajar online sepertinya. Tapi kita harus menguji seberapa hebatnya ketika offline nanti ya, Saida. Muridnya kalau Mbak Jovanka, Mbak Beta, Mbak Ayu, Mbak Diva ya enak, pinter-pinter terus ditanya mau ya. Oke, baik. Ini sebelum kita lanjut ke kelompok 6, nah, apakah ada masukan untuk kelompok berapa? Kelompok 5 ini ya? Monggo silakan. Mbak Cecil, bagaimana kabarnya Mbak Cecil? Apa ada masukan? Mana Mbak Cecil ya? Iya Bapak. Ah, sehat-sehat ya? Ya alhamdulillah Pak. Gimana ada masukan untuk Mbak Saida dan teman-teman? Mungkin untuk saya sendiri masukan untuk Rabifa ya. Tidak ada sih Pak. Sejauh ini dari awal hingga akhir pun penjelasannya sangat sangat mudah untuk dipahami tentunya. Jadi tidak ada komentar Pak dari saya. Ya, oke, terima kasih Mbak Cecil. Kayaknya nggak berani sama Mbak Saida. Jangan di WA. Berani komentar saya. Tunggu nanti Mbak Cecil tampil ya. Oke, Mbak Celita ini. Silakan Mbak Celita. Cukup baik untuk mengajarnya hari ini. Sangat excited ya untuk gurunya. Dan biasanya siswa-siswa sangat suka dengan guru-guru yang excited. Apalagi guru-guru yang murah senyum seperti itu. Karena nggak bikin ngantuk. Kebetulan dari tadi saya setiap slide itu saya foto ya. Untuk gurunya ini. Dan komentar saya cukup, tidak ada yang ini, tidak ada yang buruk, sudah baik.
dan sudah rinci sekali. Dan apalagi tadi part yang cukup menarik itu saat ini ada kata-kata seperti ini. Tidak etis ya, atau tidak afdal kalau fisika itu tidak ada rumusnya. Padahal saya sangat menanti-nanti kalau fisika itu ya tidak ada rumusnya saja. Tapi ternyata tetap ada rumusnya di akhir-akhir. Dan itu sudah sangat baik. Terima kasih. Ya itu memang harus abdol ada rumusnya ya. Cuma sampai wajahnya gurunya kayak penuh rumus semua itu. Kacamatanya saya ada ukurannya itu. Oke, yang difoto tapi anu ya, PPT-nya ya. Jangan-jangan gurunya yang difoto, senyumnya yang difoto. Oke, baik-baik. Kita cek, apakah ada komentar lagi untuk berikutnya? Ini satu komentar mungkin ya, sebelum saya komentarin. Tadi berdoa pembuka udah Mbak Saida sudah ya, ada buka ya. Saya khawatir lupa ini. Kalau udah penutup sih ada tadi. Jangan-jangan belum berdoa ini kayaknya. Iya, silakan Mbak Denina. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Tadi penjelasan dari gurunya, dari Mbak Rafifah sendiri itu sudah sangat baik, sudah sangat jelas, dibawakan dengan sangat lugas gitu. Terus tapi saya ada pertanyaan, instrumen portofolionya menurut saya Mana, kurang gitu. diperinci. Betul. Tadi sudah ditunjukkan, maksudnya lebih dominan penjelasan materinya gitu loh dibandingkan instrumennya. Sedangkan Pak Husaini dulu itu maksudnya instrumennya digunakan dalam peer teaching gitu loh Pak. Jadi maksudnya kok kurang diperinci gitu, kurang dijelaskan gitu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Denina. Mbak panggilnya Rafifah ternyata bukan Saida ya. Ya Mbak Rafifah silakan. Apa ada tanggapan? Selain Mbak Rafifah juga boleh ya. Misalkan teman kelompok, monggo silakan. Ya, izin menjawab. Sebenarnya dari kami itu kan tadi ya, untuk penilaian portofolio itu untuk 1 semester kita membuatnya. Nah, itu kita distribusikan, ada topik materi, terus jenis portofolionya apa. Nah, kebetulan di GLP ini itu kita mengambil laporan praktikum gitu. Terus menurut saya untuk instrumennya kenapa nggak saya tampilkan lebih detailnya, misal kayak ini tuh cuma poin-poinnya aja, karena selama ini kalau saya lihat tidak ada guru yang menurut saya ya itu tuh cuma menyampaikan poin-poinnya aja gitu, bukan yang detail banget gitu. Jadi ya menurut kan saya seperti itu. Nggak tahu lagi. Ada Nina. Pantai Mbak Denina. Pokoknya kalau nggak sampai ketemu di pantai. Silakan Mbak Denina. Ada tambahan lagi? Sudah cukup Pak. Terima kasih Mbak Saida atas jawabannya. Ya. Iya, terima kasih Ya. juga ada Nina. Mbak Saida Rafifah ini memang berbakat jadi guru nanti ya. Ya minimal guru untuk anak-anaknya lah ya. Ini perlu terus kembangkan ya. Jadi guru itu harus kayak aktor gitu ya, harus lepas, terus happy ketika ngajar gitu ya, harus semangat. Ini luar biasa Mbak Saida Rafifah ini ya. Oke, baik. Ini yang perlu saya tambahkan cuma satu sih, kalau secara besar udah bagus ya. Jadi ya mungkin memang kalau untuk menilainya memang kalau kesempatan hari itu kebetulan portofolionya laporan praktikum memang perlu didetailkan lagi untuk hari ini. Nah, kita fokus ke laporan praktikum ya. Jangan lupa sebaik-baiknya. Nanti kalau nggak baik rugi kalau masuk portofolio. Tapi yang paling penting namanya portofolio ya. Nanti tetap akan diberi feedback kemudian bisa memperbaiki gitu ya. Namanya portofolio. Terus yang berikutnya, kalau mau tanya ke muridnya, ya, atau siswa atau peserta didik, kalau Mbak Jelita sukanya peserta didik, gitu ya, semakin panjang semakin oke ya. Itu kalau tanya, itu jangan sukar-sukar langsung nyebut namanya. Jadi kalau enggak kita tunggu tuh TikTok nggak ada yang tanya ini ya, nggak ada yang nggak ada yang jawab ini ya, itu langsung sebut Adenina.
kenapa begini gitu ya. Kalau nggak bisa, saya nah gitu ya. Jadi biar anak-anak semuanya mikir. Nah, kalau dia aja ini siapa yang jawab ini apa gitu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Jadi ketika tanya itu tuh kasih waktu berpikir. Setelah mereka berpikir, tunjuk. Misalkan baik, misalkan jika ada misalkan ya pada hukum ke-1 Newton misalkan, kalau resultan gayanya 0, benda yang awalnya bergerak dengan kecepatan 5 meter per sekon, kira-kira dia akan tetap atau berubah. Kita kasih waktu sedikit. Baiklah, ayo, jawabannya apa? Nah, jadi biar, waduh, saya kena ini. Ada Nina. Tapi terus kalau benar, jangan langsung berhenti. Oh ya benar, jangan. Bagaimana Adenina? Kamu setuju? Nah, jadi biar semuanya mikir. Terus kita, jadi setelah berpikir baru kita kasih feedback. Oh ya, betul jawabannya Ayu dan Adenina tadi. Jadi kita harus kasih feedback. Terus intinya kelas kita buat berpikir gitu ya. Oke, saya kira begitu, luar biasa kelompok 5 ini ya. Memang kalau persiapan memang luar biasa ya. Gurunya juga mantap. Jangan lupa nanti membuat status ya di mana, TikTok atau Instagram bebas ya. Yang lain harus komentari. Nah, jangan lupa Instagram atau TikToknya diberikan di grup WA ya. Misalkan ini loh Rek, ini loh TikTok saya. Jangan lupa dikomentari. Nah, saya juga ingin tahu di mana sebenarnya TikTok sama Instagramnya. Yang mana Instagram atau TikTok kan. Itu nanti ceritakan pengalamannya, misalkan Rofifah saya ketika ngajar. Nah, begini. Mungkin kalau berikutnya saya mau begini gitu ya. Nah, nanti saya lihat videonya sudah apa. Terus yang lain beri komentar ya, komentar positif, komentar yang membangun ya, terutama seperti Mbak sama Adelina, Mbak Jelita udah bagus ya. Jadi komentar membangun, jangan dibantai, jangan seperti saya kan juga bantai Rofifah kalau saya. Saya kira begitu. Silakan Mbak Saidah Rofifah, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum kita pindah ke kelompok 6? Ya Pak, terima kasih banyak atas saran dan masukannya buat teman-teman. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Saidah. Tepuk tangan, kasih jempol dulu lah, bebas lah kasih jempol, ngasih apa. Oke, baik. Selanjutnya dari kelompok 6, monggo silakan siap-siap. Kalau sudah siap, sudah bisa tampil. Luar biasa, terima kasih kelompok 5 ya. Semoga kelompok 6 nggak kalah dengan kelompok 5, dengan kelompok 4, 3, 2, 1. Luar biasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Satu. Alhamdulillah. Apakah ada yang tidak masuk? Sepertinya masuk semua ya. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai materi kemagnetan. Sebelum beranjak ke materi yang lebih jauh, siapa sih tokoh di balik materi kemagnetan itu? Ada yang tahu? Oke, tokoh di balik materi kemagnetan itu adalah Henry Anton Lorentz, di mana seorang fisikawan asal Belanda yang sangat berpengaruh dalam perkembangan fisika modern, terutama dalam bidang elektromagnetis dan teori relativitas. Nah, untuk tujuan pembelajaran materi kemagnetan itu untuk apa aja sih? Yang pertama, menjelaskan konsep dasar kemagnetan dengan benar.
Yang kedua, mengorganisasikan konsep kemagnetan dalam bentuk rangkuman dan mind map. Yang ketiga, menganalisis penerapan konsep magnet dalam teknologi atau kehidupan sehari-hari. Yang keempat, melakukan praktikum kemagnetan dan menyusun laporan secara sistematis. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap teliti, mandiri, bertanggung jawab dalam menyelesaikan proyek portofolio. Nah, kemarin kan kalian sudah mempelajari materi mengenai arus listrik. Coba kalian ingat apa yang terjadi jika arus listrik mengalir di suatu penghantar. Ada yang bisa menjawab? Mungkin dari Mbak Cecil atau Mbak Ulfa. Bagaimana Bu? Mohon maaf sinyal saya jelek. Apa yang terjadi jika arus listrik mengalir pada suatu alat penghantar? Oke. Ternyata arus listrik yang diantarkan ke suatu penghantar itu akan menimbulkan sesuatu di sekitarnya. Untuk permasalahannya kita lanjut. Di misteri jarum kompas, mengapa jarum kompas bisa bergerak saat berada di dekat kabel berarus listrik? Coba kalian simak video berikut. Ya. Perlu dibuka, hati-hati. Apalagi pendek, kabelnya kawasan pendek, dihubungkan sambil dikonkletkan. Nah, dari video tersebut, siapa yang bisa menjelaskan apa hubungan arus listrik yang dialirkan pada suatu penghantar dalam dengan jarum kompas? Baik, izin menjawab. Sebelumnya mohon maaf jika terlalu berisik karena di sini hujan. Nah, dari video tersebut, menurut saya itu arus listrik yang mengalir di kawat tersebut itu akan menimbulkan suatu medan magnet. Nah, jadi jarum kompasnya yang ada di dalam area medan magnet itu juga akan ikut bergerak seperti itu. Bu, mohon maaf sebelumnya suaranya Ibu terlalu kecil. Di sini juga hujan, maaf kalau terlalu kecil ya. Oke, pernyataan dari Mbak Zian sudah benar. Jadi arus listrik yang mengalir di kawat tersebut akan menimbulkan suatu medan magnet. Nah, jadi jarum kompas yang ada di dalam area medan magnet itu akan ikut bergerak. Seperti itu. Terima kasih penjelasannya dari Mbak Zian. Next, sebelum itu silahkan kalian scan barcode pretest untuk saya bisa mengetahui seberapa dalam kalian telah mempelajari materi kemagnetan. Kalian kerjakan selama 5 menit saja. Oke, pengerjaan dapat dicukupkan. Nah, ini adalah alur pertemuan dari pertemuan 1 sampai 4. Jadi di materi kemagnetan ini kita akan bertemu selama 4 kali. Nah, pertemuan yang pertama itu kita akan ada tugas rangkuman dan mind map. Pertemuan kedua ada tugas praktikum kemagnetan. Pertemuan ketiga studi kasus, dan pertemuan keempat ada evaluasi dan tes konsep. Di 4 pertemuan ini itu saya masukkan di tugas penilaian portofolio ya. Next. Untuk tugas pertemuan pertama ada mind map. Kalian bisa membaca petunjuk pengerjaan. Yang pertama itu mind map memuat konsep-konsep penting dalam materi kemagnetan. Yang kedua menggunakan kata kunci singkat. Yang ketiga gunakan simbol warna gambar agar lebih menarik untuk memperjelas konsep. Yang keenam, hasil mind map dibuat di kertas A4 secara individu. Dan jangan lupa nanti
dikumpulkan di Google Form dengan format PDF. Selanjutnya, di pertemuan pertama tugas kedua ada rangkuman. Nah, di rangkuman ini kalian bisa mengambil sumber dari buku, paket, atau repositori yang telah dikirim di grup WhatsApp. Kemudian rangkuman dibuat secara mandiri dengan sistematis atau bisa ditambahkan gambar atau ilustrasi sederhana. Kemudian dibuat maksimal 3 halaman di kertas A4 dan jangan lupa nanti diupload di Google Classroom dengan format PDF. Nah, untuk pertemuan hari ini mungkin ada yang ditanyakan. Kalau tidak ada, untuk tugas pertama mind map itu silahkan yang sudah bisa mempresentasikan hasilnya. Dan untuk tugas rangkuman bisa dijadikan untuk PR atau pekerjaan rumah. Saya tunjuk ya untuk presentasi mind map itu Mbak Ulfa. Apakah Mbak Ulfa hadir? Ya, hadir Bu. Silakan Mbak Ulfa bisa menyampaikan hasil mind map yang telah dibuat. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi dari mind map yang saya buat ini, itu ada pengertian magnet, kemudian juga ada magnet itu punya 2 kutub, ada kutub utara dan selatan. Dia juga berinteraksi tarik-menarik dan tolak-menolak. Kemudian ada jenis magnet, itu juga ada magnet alam dan magnet buatan yang sifatnya itu ada yang permanen dan sementara. Terus ada juga proses pembuatan magnet itu dengan 3 cara, melalui gosokan, induksi, dan elektromagnet. Kemudian ada juga konsep gaya magnet yang dijelaskan melalui gaya Lorentz dan gaya pada kaut berarus, dan memuat induksi elektromagnetik yang bersifat hukum Faraday. Terus untuk penerapan dari kemagnetan, itu yang saya ambil contoh motor listrik, generator, transformator, kompas, dan bel listrik. Ada tambahan lagi dari Mbak Ulfa? Cukup itu saja mind map-nya. Oke. Terima kasih presentasi dari hasil mind map-nya Mbak Ulfa. Saya menilai itu sudah bagus ya, materi yang dicantumkan juga sudah lengkap. Bisa dijadikan acuan belajar seperti yang sudah disampaikan tadi. Ada jenis magnet, rumus gaya magnet, penerapan, cara membuat magnet, dan lain-lain. Kemudian warna yang digunakan juga menarik, jadi saat belajar tidak mudah bosan. Terima kasih Mbak Ulfa atas presentasinya. Selanjutnya, kalian scan barcode Mentimeter hari ini untuk refleksi. Kalian kerjakan selama 3 menit. Pengerjaan sudah dicukupkan. Untuk pertemuan pertama hari ini cukup sampai di sini. Untuk selanjutnya kalian siapkan untuk praktikum ya. Sebelum itu kalian baca LKPD terlebih dahulu yang telah saya share di grup WhatsApp. Next, kita pertemuan kedua, yaitu ada praktikum kemagnetan. Untuk petunjuk pengerjaannya, kalian kerjakan secara berkelompok
3 sampai 4 orang selama 2 jam pelajaran. Tapi nanti hasilnya ditulis secara individu dan diketik, di print di kertas A4. Kemudian jangan lupa di-upload di Google Classroom dengan format PDF. Nah, untuk pertemuan kedua yaitu praktikum, silakan hasil praktikumnya bisa dipresentasikan. Saya tunjuk Mbak Cecil, apakah sudah siap? Sudah, Bu. Silakan Mbak Cecil. Ya, baik, Bu. Jadi saya akan mempresentasikan terkait hasil laporan praktikum saya tentang kemagnetan. Jadi tujuan praktikum ini adalah untuk mengetahui cara membuat magnet dengan metode kosokan, metode induksi, dan juga metode elektromagnet, serta memahami sifat-sifat magnet. Selanjutnya, untuk alat dan bahannya sendiri yang digunakan antara lain ada paku besi 3 buah, yang kedua ada magnet patang, lalu kawat, baterai 1,5 volt, klip kertas atau bisa menggunakan paku kecil, selotip, dan juga gunting. Jadi selanjutnya yaitu langkah percobaannya. Jadi langkah percobaannya sendiri meliputi ada nanti 3 tahapan, yaitu metode kosokan dulu, metode induksi, dan juga metode elektromagnet. Next. Hasil percobaannya sendiri yaitu yang pertama metode kosokan. Jadi pada metode kosokan ini, yang mana paku dapat menarik beberapa klip kertas setelah digosok, yang mana gosokan itu dapat membuat magnet permanen sederhana. Yang kedua metode induksi, yang mana paku hanya dapat menarik benda saat dekat dengan magnet. Nah, induksi ini itu menghasilkan magnet sementara. Dan yang terakhir yaitu metode elektromagnet, yang mana paku dapat menarik banyak klip saat dialiri arus. Nah, arus listrik dapat menghasilkan magnet yang kuat. Selanjutnya yaitu analisis. Yang pertama, mengapa paku bisa menjadi magnet setelah digosok? Jadi, karena gosokan magnet menyebabkan domain magnet dalam paku tersebut menjadi searah sehingga akan menghasilkan medan magnet. Yang kedua, mengapa metode induksi hanya bersifat sementara? Karena magnet pada paku hanya terjadi akibat pengaruh magnet luar sehingga hilang saat magnet dijauhkan. Yang ketiga yaitu mengapa elektromagnet bisa lebih kuat? Karena medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik sehingga kekuatannya dapat diperbesar dengan arus dan jumlah lilitan. Dan yang terakhir yaitu apa perbedaan dari ketiga metode tersebut? Jadi gosokan menghasilkan magnet yang lebih permanen, sedangkan metode induksi bersifat sementara dan metode elektromagnet itu bergantung pada arus listrik. Tentunya yaitu adapun 3 contoh penerapan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama pada motor listrik. Nah, motor bekerja dengan memanfaatkan medan magnet untuk mengubah energi listrik menjadi energi gerak.
Yang kedua yaitu penerapan pada bel listrik, yang mana saat arus mengalir, elektromagnet akan menarik besi pemukul hingga menghasilkan bunyi. Nah, ketika arus terputus, maka pemukul kembali ke posisi semula. Yang terakhir yaitu MRI atau alat medis, yang mana MRI ini menggunakan medan magnet sangat kuat untuk menghasilkan citra bagian dalam tubuh manusia tanpa pembedahan. Selanjutnya, jadi kesimpulannya, magnet itu dapat dibuat dengan 3 metode, yaitu metode kosokan, metode induksi, dan juga elektromagnetik, dengan kekuatan dan sifat yang berbeda-beda. Oke, selanjutnya pada bagian refleksi, Bu. Jadi hal baru yang saya pelajari hari ini yaitu saya belajar bahwasanya magnet itu dapat dibuat dengan berbagai cara, seperti itu tadi, metode gosokan, metode induksi, dan juga metode elektromagnet. Bagian mana dari kegiatan ini yang paling menarik? Jadi bagian paling menarik adalah bagian elektromagnet, karena dapat menarik benda lebih kuat dan bisa diatur. Yang terakhir, mengapa konsep medan magnet penting dalam kehidupan sehari-hari? Karena hampir semua alat listrik seperti motor, bel, kipas, dan bahkan alat MRI tadi, alat kesehatan kerja itu menggunakan prinsip medan magnet. Nah, jadi tanpa adanya medan magnet, banyak teknologi modern yang tidak dapat berfungsi. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk presentasinya dari Mbak Cecil. Presentasinya bagus. Saya menangkap Mbak Cecil ini sudah mempelajari hal-hal baru ya dari materi kemagnetan, seperti cara membuat magnet itu ada 3, yaitu gosokan, induksi, dan arus listrik. Kemudian hal yang menarik bagi Mbak Cecil itu tadi yang telah disampaikan adalah bagian elektromagnet. Ya, karena dapat menarik benda lebih kuat dan bisa diatur. Kemudian tadi juga Mbak Cecil sampaikan bahwa medan magnet itu penting dalam kehidupan sehari-hari, seperti alat listrik, motor, bel, kipas, bahkan alat kesehatan MRI yang bekerja menggunakan prinsip medan magnet. Untuk pertemuan kedua mungkin cukup sampai di sini. Next pertemuan selanjutnya ada studi kasus ya. Sebentar. Nah, di pertemuan 3 itu ada studi kasus. Nanti tiap kelompok akan mendapat satu benda sebagai tema studi kasusnya ya. Bendanya itu ada 5, jadi nanti dibagi 5 kelompok. Tiap kelompok mungkin akan mendapat motor listrik, trafo, bel listrik, speaker, dan kompas. Nah, dari pertemuan 3 ini mungkin ada yang masih dibingungkan untuk tugasnya. Kalau tidak ada, silahkan yang presentasi untuk tugas studi kasus. Mbak Zian, apakah sudah siap? Siap, Bu.
Silakan Mbak Zian. Baik, terima kasih atas waktunya. Untuk tugas kali ini saya mengambil alat atau teknologi speaker atau pengeras suara. Nah, fungsi alat speaker ini yang pertama untuk mengubah sinyal listrik menjadi gelombang suara yang dapat didengar oleh manusia. Kemudian yang kedua menghasilkan suara dari perangkat elektronik seperti televisi, radio, dan komputer. Kemudian yang ketiga memperbesar atau memperkuat suara agar dapat didengar dengan lebih jelas. Kemudian yang keempat menyampaikan informasi audio seperti musik, percakapan, atau pengumuman. Dan yang terakhir mendukung berbagai kegiatan hiburan dan komunikasi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk prinsip kerja magnet pada alat ini, yang pertama adanya magnet permanen. Nah, di dalam speaker ini terdapat magnet permanen yang menghasilkan medan magnet tetap. Kemudian yang kedua, arus listrik itu mengalir pada kumparan. Nah, sinyal listrik dari perangkat elektronik seperti radio atau televisi itu mengalir melalui kumparan kawat yang disebut sebagai voice coil. Terus yang ketiga, terbentuknya medan magnet pada kumparan. Ketika arus listrik mengalir, maka kumparan tersebut berubah menjadi elektromagnet dan menghasilkan medan magnet. Kemudian yang keempat, interaksi medan magnet. Nah, medan magnet dari kumparan berinteraksi dengan medan magnet dari medan magnet permanen. Interaksi ini menyebabkan kumparan bergerak maju dan mundur. Yang kelima, diafragma ikut bergerak. Kumparan terhubung dengan diafragma atau membran tipe besar. Saat kumparan bergerak, diafragma juga ikut bergetar. Kemudian yang keenam, terbentuk gelombang suara. Getaran diafragma membuat udara di sekitarnya bergetar sehingga menghasilkan gelombang suara yang dapat didengar oleh telinga manusia. Nah, ini untuk gambar atau ilustrasi alatnya. Kemudian untuk sedikit penjelasannya, speaker ini berfungsi untuk mengubah sinyal listrik menjadi suara melalui interaksi antara magnet permanen dan elektromagnet sesuai dengan prinsip yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ketika arus listrik mengalir pada kumparan, maka akan terbentuk medan magnet yang menyebabkan getaran sehingga menghasilkan suara. Alat ini juga banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada HP, televisi, dan perangkat elektronik. Oke, terima kasih presentasinya dari Mbak Zian. Tambahan sedikit dari saya untuk memahami cara kerja speaker ini diterangkan jelas dengan Mbak Zian, terima kasih. Sehingga mempelajari konsep kemagnetan sangat penting ya, karena dapat membantu kita memahami berbagai teknologi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat pemahaman, saya sampaikan materi secara singkat saja. Jadi karakteristik magnet itu dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama gaya tarik magnet. Magnet memiliki kemampuan menarik benda ferromagnetik seperti besi, baja, dan nikel. Yang kedua, 2 kutub tetap. Maksudnya setiap magnet selalu memiliki 2 kutub. Meskipun dipotong menjadi bagian kecil, magnet memiliki 2 kutub tersebut, utara dan selatan. Kemudian medan magnet dan hubungannya. Daerah di sekitar magnet masih dipengaruhi gaya magnet dan arus listrik. Ternyata mampu menciptakan medan magnet elektromagnet. Nah, jadi seperti di soal sebelumnya, mengapa jarum kompas bisa menyimpang itu karena dipengaruhi oleh medan magnet yang ditimbulkan oleh arus listrik yang mengalir di kawat. Selanjutnya, percobaan Hans Christian, ada arus listrik yang mengalir melalui kawat akan menimbulkan medan magnet di sekitarnya. Itu ada kawat lurus dengan rumus B sama dengan mu0 dikali I dibagi 2 pi alfa.
kemudian selenoida dan toroida. Selenoida adalah kumparan kawat panjang yang rapat, medan magnet di pusat magnet kuat dan seragam. Untuk induksi magnetik pusat, rumusnya adalah B sama dengan mu0 dikali N dikali I. Kemudian toroida. Toroida adalah selenoida yang dilengkapi hingga membentuk lingkaran seperti donat. Untuk aplikasi di kehidupan sehari-hari itu ada bel listrik, kunci pintu otomatis, dan relay. Selanjutnya induksi magnet. Induksi magnet itu adalah proses membuat suatu benda menjadi magnet karena pengaruh magnet lain. Seperti contohnya ketika paku yang didekatkan dengan magnet dapat menjadi magnet sementara. Selain itu, medan magnet juga dapat dihasilkan oleh arus listrik yang mengalir pada kawat. Selanjutnya, kita dapat mencari arah gaya listrik menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu seperti yang ditunjukkan gambar, ibu jari menunjukkan arah arus, telunjuk menunjukkan medan magnet, dan jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz. Nah, dari kaidah tangan kanan muncullah hukum Faraday dengan TGL induksi yang timbul pada ujung kumparan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik. Selanjutnya, transformator. Untuk prinsip kerjanya didasarkan pada konsep induksi elektromagnet, yaitu perubahan medan magnet yang dapat menimbulkan gaya gerak listrik pada suatu kumparan. Untuk prinsip kerja transformator itu ada persamaan idealnya, yaitu Vp dibagi Vs sama dengan Np dibagi Ns sama dengan Is dibagi Ip. Nah, ini ada 3 soal, silakan kalian kerjakan selama 30 menit. Kalau sudah bisa dicocokkan. Nah, di pertemuan keempat ini ada tugas evaluasi dan tes konsep. Silakan kalian scan barcode tersebut dan kalian kerjakan agar saya mengetahui pencapaian kalian sampai mana setelah kalian melakukan berbagai percobaan dan tugas yang telah Ibu beri tadi. Kalian kerjakan selama 5 menit. Next. Nah, ini ada barcode pengumpulan tugas. Kalian jadikan satu file sebagai penilaian portofolio nanti. Mungkin itu saja untuk pertemuan materi kemagnetan. Terima kasih yang sudah hadir dalam 4 kali pertemuan ini. Dan jangan lupa kalian pelajari materi selanjutnya, yaitu materi fluida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Untuk luar biasa ya, kelompok 6 ini ya. Kita kurang 3 lagi sebenarnya ya. Iya, kelompok 6. Oke, luar biasa ya. Oke. Ini gampang, nanti sisanya kita atur aja lah untuk 3 kelompok. Jangan-jangan Mbak Intan mau tampil ini. Oke. Baik. Kita beri tepuk tangan dulu dah untuk kelompok berapa ini? Kelompok 6, luar biasa ya. Oke, baik. Bagaimana, ada komentar untuk kelompok Mbak Amalia dan teman-teman ini? Mbak Intan tadi mau bicara kan nih? Mbak Intan, halo, mana Mbak Intan? Mana Mbak Intan ini? Maaf Pak, kayaknya sinyalnya agak kurang stabil, soalnya di perjalanan Intannya Pak. Walah, pantas dia pencet angkat tangan. Ya. Terima kasih Mbak Beta ya, sudah ditahukan. Ini kita 36 ya, masuk semua berarti kemungkinan ya. Coba Pak, saya cek.
Mbak Cerita, Mbak Adelina, Mbak Alia, Mbak Maria Faris, Ameria, Ayu Ramadhani, Bayu, Beta, Cecilia, Citra, Della, Diva, Dia, Fatihah, Filan, Galu, Igam, Imelda, Irul, Javanka, Luka, Putri, Risa, Rosa, Sayida, Siti Fatima, Ubaidah, Vindi, Firara, Widis, Trimas ya. Udah masuk semua kayaknya ya. Ada yang belum masuk? Masih semua sepertinya ya. Mana Mbak Wilis ini, yang terakhir ini? Mbak Wilis, apakah ada komentar untuk kelompok 6? Silakan Mbak. Menurut saya Amalia terlalu bicaranya dengan satu anak saja Pak, fokusnya. Enggak ke semua anak gitu loh Pak. Ini Mbak Gimana ya Pak? Ini namanya pilih kasih. Mbak Wilis ya ditanyai dari tadi. Ya ditanyain Mbak Cecilia aja gitu. Iya. Gimana Mbak Amalia? Saya pikir itu kan untuk peer teaching saja, jadi saya tunjuk untuk teman kelompok saja. Oh gitu. Marahin Mbak Wilis. Oke. Nanti kalau mau pas apa? Pas praktek offline itu harus semua loh ya, harus jangan cuma teman-teman sekelompoknya sendiri yang ditanya ya. Meskipun konsepnya temennya keliru atau nggak siap, kita babat habis gitu ya, kita tanya dan seterusnya. Terus saya perlu perhatikan nanti ketika kita offline itu kan kita misalkan pakai kuisis, tunjukkan ketika pakai kuisis, karena ini kan kayak kita itu apa ya, kita itu seakan latihan ketika AM nanti, jadi benar-benar nikmati, terus tunjukkan potensi terbaiknya, jadi nanti biar ketika AM tidak kaget, sudah biasa ya. Oke, terima kasih Mbak Wilis komentarnya. Memang Mbak Amalia itu pilih-pilih kasih aja, dari tadi Mbak Wilis saya ditanya ya. Oke, Mbak Siti Fatimah silakan Mbak, ada komentar Mbak. Sebentar Pak, sebentar. Ya, silakan. Wifi-nya hilang. Ya. Kalau ini komentar kan Pak? Komentar mau tampil lagi juga nggak apa-apa Mbak Siti Fatimah. Ini untuk tadi penyampaiannya udah bagus, juga udah koordinasi sama kelompoknya juga udah bagus menurut saya. Tapi untuk yang jadi gurunya ini itu agak kurang ekspresif. Sama tadi kan udah diingatkan kalau suaranya terlalu kecil. Terus kayak kelihatan bacanya itu kelihatan banget gitu loh Pak. Tapi udah bagus. Makasih. Oke, marahin Mbak Fatimah. Orangnya besar, suaranya kecil. Ya orang kecil suaranya besar sih, orang kecil suara kecil ya pantas ya. Oke. Saya isi absen dulu, lupa, nanti kelupaan malah nggak saya isi nantinya. Kita tadi masuk jam 2 lebih berapa? 50 ya. Oke. Oke, silakan Mbak Amalia dikomentari pendapat. Terima kasih komentarnya dari Mbak Siti Fatimah. Nanti saya untuk buat refleksi lagi dan saya perbaiki lagi gimana lebih berekspresi lagi. Wah, luar biasa. Jangan diulangi lagi ya. Iya Pak. Jadi harus ekspresif. Nah, itu ya. Itu maksudnya tadi itu kata-kata Mbak Siti Fatimah, jangan diulangi lagi ya, tidak ekspresif, harus ekspresif gitu ya.
Oke, baik. Ini Mbak Alia mana Mbak Alia? Mbak Alia mana ini? Nggak ada suaranya ini. Mana Mbak Alia? Apakah nggak ada sinyal Mbak Alia? Apakah ada komentar dari Mbak Alia? Hadir, Pak. Nah, silakan ada komentar apa? Masih belum ada, Pak. Oke. Mbak Galuh, mana Mbak Galuh? Oh iya Bapak, Gimana? saya mohon maaf Bapak, sebelumnya mohon maaf saya di perjalanan terus sinyalnya kurang baik jadi nggak bisa on cam. Bilang aja ketiduran gitu aja. Enggak Bapak. Ya, Kalau dari saya, sebenarnya sudah bagus, penjelasannya sudah lengkap, namun kurang interaktif untuk kan idealnya kan di sini sudah disetting gitu Bapak satu kelompok. Namun apabila andai kan itu diterapkan secara langsung ke kelas yang beneran gitu, mungkin akan kurang interaktif gitu. Jadi Faras mungkin bisa lebih interaktif lagi gitu. Itu Kak, dari saya. baik. Berarti harus lebih interaktif nanti Mbak Faras ya. Iya, terima kasih Mbak Fadli. Oke, kita ini sebentar. Mbak Zahrul ada, Mbak Ulis ada, Mbak Fiorella ada ya, Mbak Fiorella ya. Mbak Vindi, Fiorella ada, Mbak Vindi ada, Mbak Ulfa Nurul ada, Mas Tri Tanjung sakit. Kita ini ada 36, berarti seharusnya ada yang nggak masuk satu. Oh iya benar Mas Zahrul. Oke, baik. Nah, memang praktek ngajar itu gampang-gampang susah ya. Yang penting itu kita pertahankan semangatnya untuk terus belajar. Ya. Jadi semangat itu nomor satu. Kita nggak semangat ya begitu, semangat ya begitu. Jadi pilih semangat istilahnya gitu ya. Istilahnya orang semangat nggak semangat tetap meninggal dunia, mending semangat ya. Jadi meninggal dunianya ada kenangannya, orang ini punya semangat. Jadi Mbak Amalia, terus teman-teman tadi, Mbak Sesin, Mbak Galuh, Mbak Alia, Mbak Siti Fatimah, Mbak Wilis, yang penting kita itu niatnya kita awali semangat untuk belajar. Terus nanti terutama ketika nanti masuk dunia kerja, itu pastikan saudara itu proaktif. Apa yang bisa saya lakukan, apa yang bisa saya berikan gitu ya. Karena itu nanti mempengaruhi karir saudara, rezeki saudara. Kalau orangnya happy, orangnya semangat, rezekinya pasti banyak. Mereka suka sama orang semangat. Maksudnya kalau teman-temannya lihat, oh ini semangat ini, kasih kerjaan lagi, rezekinya pasti tambah banyak. Nah, dia itu yang perlu dicatat ya. Untuk penampilannya luar biasa ya, dua kelompok ini udah bagus. Udah berusaha yang terbaik. Saya lihat di template-nya di PPT-nya juga sudah waktunya penutupan, ditulis penutup dan sebagainya udah bagus ya. Saya lihat usahanya udah maksimal. Dan yang paling penting saudara, kita ini kan belajar bersama-sama. Jadi kita komentari teman kita itu tujuannya ya untuk diri kita sendiri. Nanti ketika kita bicara gini kan pasti kayak Mbak Wilis itu pasti ingat ya. Saya begini, nanti saya usahakan lebih baik daripada ini. Pasti begitu ya. Jadi makanya ketika ada komentar sebaiknya kita selalu memberikan komentar biar ada sesuatu yang kita ingat gitu ya. Nah, terus yang paling penting kita sebaiknya belajar dari teman-teman kita. Jadi persiapannya bagus teman dua kelompok ini dan semoga kelompok berikutnya nanti lebih bagus lagi. Untuk pertemuan berikutnya hari apa kita Kamis ya? Hari Kamis berarti kita secara offline itu nanti kelompok berapa berarti? Kelompok 789 ya, 789 disiapkan offline ya. Terus nanti muter lagi kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Nah, terus nanti ada satu kali pertemuan lagi kita secara online.
untuk karena harus sama ya, karena harus apa istilahnya, harus ada yang mirip seperti ini kan, beberapa kelompok ini kan secara online, jadi biar sama-sama merasakan. Secara online itu ternyata tantangannya beda dengan offline. Kalau offline kan kita bisa diskusi dengan teman, bisa langsung tunjuk. Kalau online ini gampang-gampang susah, Mbak Amal aja bingung ini mau manggil siapa, semuanya wajahnya, layarnya ada banyak yang ditutup, Mbak Siti Fatimah juga ditutup, baru kalau dipanggil dibuka gitu ya. Jadi tantangannya sendiri-sendiri. Itu nanti hari Kamis ini bisa disiapkan untuk kelompok 789 disiapkan secara offline. Nah, terus nanti kita bicarakan berikutnya. Oke, terima kasih untuk kelompok 5 dan 6, luar biasa. Semoga semuanya sehat selalu, rezekinya dilancarkan untuk semuanya juga ya. Semoga kuliahnya lancar. Nanti ketika tahapan berikutnya juga dimudahkan. Yang masih di rumah, hati-hati ketika kembali besok ke kampus. Semoga rezekinya lancar, berkah ya. Orang tua juga sehat selalu. Saya kira begitu. Mohon maaf jika ada hal-hal kurang berkenan ya. Hari ini berarti masuk semua. Kecuali Mas Tri, begitu ya? Betul ya? Oke. Selamat sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih semuanya ya. Sehat-sehat ya.